Halo semua, selamat datang di Historicast. Historicast ini adalah podcast yang membahas tentang sejarah yang ada di Indonesia. Yang kali ini kita akan bahas adalah proses penjajahan Jepang di Indonesia. Dari mulai awalnya datang Jepang ke Indonesia dan berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Ahmad Adam dan di sini ada beberapa bintang tamu yaitu Halo semuanya, gue Shelda Indonesia. Halo, gue Nyuma Farahma. Gue Lucia Fasya. Gue Argia Penarkananta. gue Devin. Nah, kali ini kita akan membahas dari awal mulai datangnya Jepang ke Indonesia. Bagaimanakah? Bisa dijelaskan Argia Penarkananta? Jepang pertama kali tiba di Indonesia pada 11 Januari 1942 di Kalimantan Timur, Tarakan. Nah, selanjutnya setelah Jepang menguasai daerah situ, Jepang kemudian menguasai daerah-daerah lain di Indonesia. Contohnya ada Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Ambon. Nah, setelah menguasai daerah di pulau luar Jawa, selanjutnya Jepang memusatkan serangan berikutnya pada Pulau Jawa pada tanggal 28 Februari 1942. Jepang tiba sekaligus di 3 wilayah. Nah, pertama tuh ada di Eretan Wetan, Jawa Barat. Kedua ada Keragen, Jawa Tengah, dan terakhir ada di Teluk Banten. Nah, terima kasih Argia Bahana telah menjelaskan masuknya Jepang ke Indonesia. Selanjutnya, pasti kita tahu kan bahwa sebelum Jepang datang ke Indonesia ada Belanda. Bagaimana sih tanggapan Belanda terkait masuknya Jepang ke Indonesia? Pasti Belanda juga kaget lah. Penyerangan Jepang itu tidak memakai pelan-pelan, tapi Jepang itu terlalu cepat sehingga Belanda itu tidak memiliki persiapan untuk melawan Jepang. Dan maka dari itu pada tanggal 6 Maret 1942, situ Belanda menyatakan menyerah terhadap Jepang di penjajahan Kalijati. Nah, selain itu pada saat itu Belanda juga sedang diserang oleh Nazi. Itu kan tadi tanggapan tentang Belanda yang ada di Indonesia. Bagaimana tanggapan Indonesia sendiri terhadap datangnya Jepang? Indonesianya warganya pada ramah-ramah, pada welcome aja. Negara nganggapnya saudara tua Jepang akunya. Selain itu? Terus karena ada gerakan tiga iya, cahaya pelindung Asia, cahaya Asia, pemimpin Asia. Selanjutnya, seperti kita ketahui bahwa menjajah itu adalah hal yang negatif ya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penjajahan Jepang di Indonesia itu apa sih? Ada yang kalian tahu nggak? Menurut gue sih paling parah tuh pas dia ngelakuin Romusa. Romusa tuh kan kayak kerja paksa kan, dimana rakyat Indonesia tuh nggak digaji, nggak dikasih upah, jadinya nggak berkecukupan, malah jadi penyakit sama kelaparan. Dan parahnya lagi Jepang tuh maksa si Romusa Indonesia tuh untuk dikirim ke luar negeri, keluar kota. Parahnya lagi pas dikirim kita tuh dijadiin satu gerbong, sumpek, jadinya malah pas sampai di sana kebanyakan meninggal. Habis itu di sana juga ada dia bikin kayak rel kereta di Kansanaburi, yaitu nyambungin Thailand sama Myanmar. Itu yang paling terkenal sih. Nah, terus selain ada Romusa ada juga yang namanya Jugunianfu. Kalau Jugunianfu itu kalau diibaratkan bahasa Indonesia itu PSK lah ya. Nah, Jugunianfu ini tuh berasal dari warga Jepangnya sendiri awalnya. Bahkan wanita-wanita Jepang dulu menyerahkan dirinya untuk menjadi budak seks para tentara militer Jepang. Namun kian memparah ketika melebar ke negara-negara jajahannya, salah satunya itu di Indonesia. Wanita Indonesia dulu direkrut secara diam-diam di desa-desa yang dijajah Belanda untuk dijadikan budak seks. Terus kenapa sih si wanita-wanita itu mau jadi budak seksnya Jepang? Karena pada awalnya wanita-wanita Indonesia itu diiming-iming pekerjaan kalau mereka bakal bekerja sebagai apa-apa, terus nanti mereka dapat uang untuk bertahan hidup. Namun kenyataannya ketika sudah direkrut, mereka malah dijadikan budak seks para militer Jepang gitu. Nah, ketika mereka mencoba untuk lari, mereka malah dipenggal. Kalau mereka mencoba untuk memberontak, malah mereka dibunuh. Terus kalau mereka hamil, malah mereka dibayonet sampai meninggal. Nah, terus Jepangnya sendiri kalau diangkat isu tentang Jugunianfu ini, malah mereka berpikir bahwa ini tuh akal-akalan para negara-negara yang dijajah oleh Jepang untuk menjelekkan negara-negara Jepang itu sendiri. Nah, dari dampak negatif tersebut itu kan sangat parah ya terhadap Indonesia. Pasti setiap negara memiliki dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak positif dari penjajahan Jepang terhadap Indonesia, ada yang kalian ketahui nggak? Iya, mungkin dari pendidikannya itu di Indonesia sekarang pendidikannya ada 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Terus ada yang namanya upacara bendera setiap hari Senin. Ada RT RW juga kan. Terus ada koperasi juga, Indonesia jadi punya koperasi. Terus juga ada
BPUPKI sama PPKI. Oh iya, sebelumnya aku belum tahu sih apa namanya tujuan dari Jepang datang ke Indonesia itu apa? Kalian bisa jelasin nggak tujuannya? Sebenarnya tujuan Jepang datang ke Indonesia itu untuk mencari sumber daya alam seperti bahan bakar, minyak, nikel, seperti itu. Karena apa? Pada saat itu kan posisi sedang perang dunia, yang dimana Jepang memproduksi pesawat sangat banyak. Nah di situ Jepang membutuhkan yang namanya bensin. Maka dari itu Jepang mendarat pertama kali itu di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, yang dimana itu menghasilkan Adalah pusat dari minyak bumi yang ada di Indonesia. iya betul. Nah, setelah Indonesia tahu negatifnya Jepang dan tujuannya Jepangnya itu untuk menguasai Indonesia keseluruhan, bagaimana sih perlawanan Indonesia terhadap Jepang? Mungkin yang aku tahu salah satunya itu perlawanan di Singaparna ya, yang di Tasikmalaya itu masyarakat Jepang tuh nyuruh masyarakat Indonesia untuk menyembah matahari yang dimana dengan juluki Seikere. Nah itu tuh mereka menyembah matahari terbit yang dimana itu berasal dari agama Shinto dari Jepang. Tapi hal itu tuh diberi perlawanan oleh pimpinan pesantren yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa yang karena itu bagi agama Islam tuh termasuk syirik atau musyrik gitu. Selain itu juga dari ketua pengurus besar Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo yang melarang kaum muslim untuk menyembah matahari tersebut dan larangan itu tuh terdengar oleh pimpinan salah satu unit militer Jepang. Dan akhirnya tuh Ki Bagus itu dipanggil dan si pimpinannya ini tuh merayu agar Ki Bagus tuh mencabut larangannya. Tapi si Ki Bagus tuh tetap teguh pada pendiriannya dan gagal terhasut oleh rayuan pimpinannya. Nah, dari beberapa perlawanan yang ada di Indonesia terhadap Jepang, kita sudah tahu ya kalau Jepang itu lumayan lama menguasai Indonesia. Nah, hingga akhirnya Jepang menyerah ke Indonesia. Kalau aku boleh tahu, Jepang menyerah ke Indonesia karena alasan apa ya? Awalnya gara-gara dia kewalahan dibomkan negaranya di Nagasaki sama Hiroshima. Yang bom juga Amerika itu. Yang ngebom juga Amerika gitu. Ya, setelah pembalasan dendam selama 3 tahun yang mana tahun 1941 saat itu Jepang pertama kali mengebom pangkalan militer Amerika. Saat itu Amerika sedang tidur, jadi mereka tuh kaget tiba-tiba diserbu oleh Jepang. Dan maka dari itu 3 tahun setelahnya itu tahun 1945 pembalasan Amerika kepada Jepang yaitu mengebom di wilayah Nagasaki dan Hiroshima. Nah kemudian yang mendukung kenapa penyerahan Jepang terhadap Indonesia adalah para pemuda yang mendesak kemerdekaan Indonesia, di mana saat itu para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membuat naskah proklamasi. Nah, dari panjangnya sejarah Jepang yang ada di Indonesia, pasti ada peninggalannya dong. Kalian tahu gak sih peninggalan apa saja yang ada di Indonesia dari penjajahan Jepang? Ada yang namanya Bandara Sugimanuru sama Leowati Mena. Habis itu Ada bunker Jepang dan juga ada benteng Jepang sih. yang Mataram itu. Oh, yang Selok Mataram. Banyak juga ya. Jadi kesimpulannya adalah dari sekian banyaknya sejarah sudah kita bahas mengenai penjajahan Jepang di Indonesia, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sejarah itu tidak dapat dilupakan dan akan tetap membekas di dalam pikiran anak-anak kita nantinya. Dan penjajahan Jepang itu memiliki beberapa dampak, yaitu positif dan negatif. Seperti contoh positifnya itu adalah adanya upacara pada setiap hari Senin, di mana memperbaiki kedisiplinan orang-orang Indonesia untuk melakukan upacara. Dan dampak buruknya itu cukup banyak, yaitu seperti apa tadi, Jugun Yanfu dan juga Romusa. Itu sangat membekas di hati para penduduk Indonesia sampai saat ini. Dan sekian yang dapat saya sampaikan bersama bintang tamu kita di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.